Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pejuang skripsi, pejuang TA? Mudah-mudahan tetap selalu semangat ya untuk mengerjakan skripsi dan TA-nya. Kali ini saya mau sharing lagi sedikit tips atau ya beberapa tips and trick atau metode dalam mengerjakan skripsi dan TA. Kali ini saya mau sharing tentang bagaimana kita memperdalam topik penelitian kita. Jadi misalnya teman-teman nih kemarin sudah punya topik nih. Saya sudah sempat sharing juga tentang bagaimana kita menggali topik, mau milih topik apa nih di penelitian kita. Nah, ketika misalnya kita sudah dapat topik besarnya, terus kita mau memperdalam, kira-kira mau seperti apa ya penelitiannya, arahnya lebih kemana ya gitu. Nah, kali ini saya mau sharing lagi sedikit tipsnya. Tetap disclaimer-nya adalah ini bukan tips yang paling ideal atau paling bagus karena pasti ada banyak sekali cara untuk memperdalam topik, tapi mudah-mudahan dengan beberapa cara yang kali ini akan saya share, harapannya adalah bisa membantu teman-teman semua untuk mengerjakan skripsi atau tugas akhir dari teman-teman semua. Yang pertama-tama teman bisa lakukan adalah mencari jurnal yang berkaitan dengan topik yang sudah ditentukan kemarin. Misalnya, teman-teman sudah punya topik penelitian tentang kajian kebutuhan ruang terbuka hijau di suatu daerah. Oke, kita coba cari di Google Cendekia atau di Google pun bisa tentang kajian kebutuhan ruang terbuka hijau misal. Nah, ketemu nih berbagai penelitian, publikasi yang berkaitan dengan kajian kebutuhan ruang terbuka hijau. Nah, teman-teman bisa membaca satu persatu atau beberapa jurnal yang sekiranya mungkin ya relevan dengan topik penelitian kalian. Teman-teman bisa pilih salah satu, misalnya ini contohnya kebutuhan ruang terbuka hijau di Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo. Kita buka full artikelnya, kemudian bisa kita pelajari, untuk analisis ini atau untuk penelitian ini di Kota Gorontalo ini pendekatannya apa ya, latar belakangnya apa, pendekatannya apa, kemudian kira-kira tahapan analisis yang dilakukan itu bagaimana gitu. Contoh, ini latar belakangnya, kemudian ternyata metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif, kemudian analisisnya apa saja ya, ada rumus matematis sederhana dan ada menggunakan proyeksi jumlah penduduk dan lain sebagainya. Ini teman-teman bisa pelajari, kemudian setelah dibaca dan pelajari, teman-teman bisa merekap hasil bacaan ini ke dalam tabel. Ini mudahnya. Nomor, pengarang, tahun, judul penelitiannya, kemudian dari yang tadi dibaca apa sih variabel penelitiannya, apa saja metode analisisnya, apa saja analisis yang digunakan, dan misalnya output penelitiannya bagaimana. Nah, ini sudah saya siapkan beberapa contoh jurnal yang sudah sempat dikumpulkan yang berkaitan dengan kajian ketersediaan dan kebutuhan ruang terbuka hijau. Ini ada beberapa dengan beberapa pengarang. Ternyata ketika mengumpulkan, setelah dari beberapa yang saya baca sejauh ini, ternyata sebagian besar menggunakan metodenya kuantitatif juga. Oke, berarti kemungkinan besar untuk kajian ketersediaan dan kebutuhan RTH ini pakainya kuantitatif. Tapi ternyata teknik analisisnya macam-macam. Ada yang pakai analisis hierarkis, ada yang pakai sistem dinamis, ada yang pakai rumus Kunto, ada yang pakai GIS dan lain sebagainya. Nah, nanti teman-teman bisa mempelajari lebih dalam lagi. Kalau hierarkis itu seperti apa, sistem dinamis seperti apa. Kemudian teman-teman bisa menyesuaikan dengan kapabilitas teman-teman atau keminatan teman-teman. Kira-kira
kira-kira saya lebih minat kemana. Kemudian walaupun judulnya sama, ketersediaan ruang terbuka hijau, kebutuhan ruang terbuka hijau, ternyata variabelnya berbeda-beda nih yang digunakan. Walaupun mungkin ada beberapa yang sama gitu ya, rata-rata yang sama jumlah penduduk dan luas RTH saat ini, tetapi ternyata ada beberapa yang beda. Contoh untuk analisis pertama ini atau kajian pertama menggunakan variabel standar kebutuhan oksigen. Ada juga yang menggunakan citra satelit, standar beraktivitas, ternyata beda-beda. Jadi dari masing-masing ini teman-teman bisa mempelajari kira-kira yang paling teman-teman minati atau kira-kira kayaknya sesuai dengan bayangan penelitian saya itu lebih kemana. Jadi teman-teman bisa memilih kira-kira arah penelitiannya. Teman-teman bisa mengadopsi satu kajian untuk dijadikan sebagai kajian penelitiannya teman-teman, atau bisa mengadopsi gabungan antara 2-3 kajian ini digabungkan menjadi satu kajian baru dari kajiannya teman-teman yang mau membuat skripsi atau TA nanti. Tahapan analisisnya ini juga ada, outputnya ada. Jadi dengan membuat tabel seperti ini, selain ini nanti biasanya dipakai juga untuk subbab keaslian penelitian ya, tapi ini juga bisa dipakai untuk mempertajam dulu nih topik penelitiannya teman-teman. Kemudian contoh lagi misalnya topik lain, kajian penerapan konsep transit oriented development gitu di suatu daerah. Sama, prosesnya sama, teman-teman mencari jurnal, kemudian diresum jurnalnya ke dalam tabel seperti ini untuk memudahkan teman-teman membandingkan antara satu jurnal dengan jurnal lain. Nah, contoh ini untuk terkait TOD gitu ya, penerapan konsep TOD, ternyata ada beberapa metode dimana kalau sebagian besar memang kuantitatif deskriptif, tapi ternyata ada juga satu peneliti yang menggunakan deskriptif evaluatif. Jadi ternyata satu topik metodenya bisa beragam, analisisnya juga bisa beragam juga, variabelnya juga beragam. Nah, untuk kalau contoh ini penerapan konsep TOD ini ada yang menggunakan analisis statistik dan analisis AHP, kemudian ada juga yang melakukan pendekatan tapak, jadi lebih mikro lagi gitu ya, urban design. Ada juga yang lumayan makro dengan analisis GIS. Jadi ternyata bisa loh macam-macam metode analisis yang digunakan. Jadi satu topik bisa macam-macam metodenya. Variabelnya juga bisa macam-macam, bisa beragam. Nah, ini teman-teman bisa membandingkan satu topik dengan topik yang lain. Contoh lainnya adalah partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata. Ini sudah saya kumpulkan juga beberapa, ternyata untuk kajian terkait partisipasi ini metodenya lebih beragam lagi. Kalau tadi yang kebutuhan ruang terbuka hijau itu didominasi oleh kuantitatif deskriptif, yang TOD tadi juga lebih didominasi oleh kuantitatif deskriptif. Nah, kalau partisipasi ini agak campur nih, ada yang menggunakan kualitatif deskriptif, ada juga yang menggunakan statistik deskriptif atau kuantitatif deskriptif. Ternyata bisa juga loh satu topik itu pendekatannya kuantitatif maupun kualitatif. Nah, mungkin kalau ini kan beda ya, teman-teman bisa membaca lagi, kalau kualitatif dulu deh. Kualitatif ini kira-kira variabelnya apa saja ya, outputnya bagaimana. Sedangkan kalau yang kuantitatif ini variabelnya apa dan outputnya bagaimana, teknik analisisnya seperti apa. Nah, teman-teman bisa membandingkan antara satu jurnal dengan jurnal yang lain. Lagi-lagi kita tetap harus membandingkan gitu ya. Kira-kira lebih prefer yang mana nih teman-teman.
gitu. Nah, mungkin secara umum seperti itu sedikit tips tentang memperdalam topik penelitian. Jadi dengan menggunakan tabel seperti ini, keuntungannya adalah satu, teman-teman bisa membandingkan beberapa jurnal untuk akhirnya bisa mempertajam topik penelitian, kira-kira arahnya mau pakai kuantitatif deskriptif misalnya, atau pakai regresi misalnya, atau pakai kualitatif, atau yang lainnya. Variabelnya kira-kira lebih enak yang mana ya, teknik analisisnya lebih enak yang mana ya, dengan mempelajari beberapa jurnal seperti ini. Kemudian dengan membuat tabel ini juga bisa membantu teman-teman untuk mempersiapkan keaslian penelitian, karena lagi-lagi ketika kita memilih topik penelitian, kita harus memilih topik yang belum diteliti atau yang masih sangat sedikit diteliti agar penelitian kita menjadi suatu penelitian yang baru gitu. Nah, ini membantu juga buat teman-teman untuk mempersiapkan bagian keaslian penelitian itu. Oke, mungkin itu saja sedikit tips tentang perskripsian dan pertugas akhiran. Mudah-mudahan bisa sedikit membantu teman-teman dalam menyelesaikan atau mengerjakan skripsinya. Nanti kapan-kapan kita akan sharing lagi tentang tips lain di dunia perskripsian dan pertugas akhiran. Oke, sekian dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.